Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila, NIM 1904010138. Saya dari Ekonomi Syariah kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek hukum dalam ekonomi hukum perikatan atau perjanjian. Materi pertama, pengertian perjanjian. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Kemudian persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik, yaitu keinginan subjek hukum atau berbuat sesuatu. Kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik. Nah, itikat baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Nah, isi perjanjian ini disebut prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melaksanakan perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan. Kemudian, teori-teori tentang saat lahirnya perjanjian. Yang pertama, teori kehendak. Menurut teori kehendak, bahwa perjanjian itu terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Teori Governmeling, teori ini memberikan kepada perbuatan pihak-pihak perjanjian bahwa setiap orang harus bertanggung jawab sendiri terhadap kekeliruan dari ucapan, tulisan, dan sikap atau syaratnya. Prinsip dari teori tersebut menjadi logis karena siapapun yang melakukan kekeliruan dan membahayakan atau merugikan orang lain maka harus bertanggung jawab. Berapa banyak orang akan menanggung kerugian apabila pihak yang merugikan dapat dibebankan dari tanggung jawab hanya karena alasan keliru melakukan suatu perbuatan. Kemudian teori pernyataan. Jika teori kehendak menyatakan bahwa saat lahirnya perjanjian, pada saat lahirnya kehendak, maka teori pernyataan merupakan kebalikannya, yaitu bahwa kehendak memang sudah dapat dipegangi sebagai patokan saat lahirnya kesepakatan dalam perjanjian karena kehendak seseorang belum bisa dibaca atau diketahui sekaligus, tidak dapat dibuktikan secara yuridis dan hanya melalui pernyataan seseorang dapat dipastikan kehendak seseorang. Kemudian kelemahan teori pernyataan karena teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang, sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Kemudian teori kepercayaan. Teori ini mengejarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak secara objektif dan diterima oleh pihak yang menawarkan. Kemudian teori ucapan. Teori ucapan ini atau teori ucapan kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan blow point untuk menyatakan menerima. Selanjutnya, teori-teori saat lahirnya perjanjian melalui surat menyurat. Teori lahirnya kemauan, teori ini menyatakan bahwa perjanjian terjadi apabila surat penawaran telah melahirkan kemauan penerima tawaran. Apabila penawaran dilakukan melalui surat, maka kemauan pihak penerima penawaran dinyatakan lahir ketika atau saat pihak penerima tawaran mulai menulis surat pernyataan menerima tawaran. Nah, teori ini menimbulkan
kesulitan dalam penerapannya jika yang pertama itu jika surat penerimaan tidak mencantumkan tanggal mulainya ditulis surat penerimaan itu, sehingga tidak dapat dibuktikan kapan surat penerimaan itu mulai ditulis. Nah, yang kedua itu kalau surat penerimaan tawaran itu mencantumkan tanggal kapan ditulis masalah, kemudian bisa saja surat penerimaan tawaran ditulis pada bulan Januari 2013 dan nanti dikirim pada bulan Maret. Apabila kesepakatan dianggap terjadi pada saat mulai penerimaan, maka akibat hukumnya adalah sejak bulan Januari. Perjanjian telah mengikat kedua belah pihak, padahal kesepakatan waktu Januari hingga Maret. Nah, pihak penerimaan tawaran masih berhak untuk tidak mengirim surat penerimaan ini. Kesimpulan dari penjelasan saya, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 131 ayat 1 dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum, sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di depan hakim, sehingga perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian. Nah, adapun untuk teori tentang saat lahirnya perjanjian, yang pertama itu teori kehendak, yang kedua itu teori pernyataan, yang ketiga teori ucapan, yang keempat ada teori pengiriman, yang kelima ada teori kehendak, yang keenam ada teori penerimaan, yang ketujuh ada teori kepercayaan. Kemudian adapun teori saat lahirnya perjanjian melalui surat menyurat, yang pertama itu teori lahirnya kemauan, yang kedua teori saat mengirim suatu penerimaan, yang ketiga teori saat menerima surat penerimaan, yang keempat teori saat mengetahui isi surat penerimaan. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saat saya menjelaskan materi yang saya bawakan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.